Wah, itu dia macam-macam jagung ya, Dr. Sheila ya. Iya. Ada jagung ketan, jagung rebus, dan jagung brondong nih. Wah. Saya paling suka dengan jagung brondong atau popcorn. Kalau Sheila sukanya apa? Suka juga sih jagung brondong Suka itu. brondong, jagung brondong ya. Nah, di tengah kita nih sudah ada Dr. Ida Gunawan, spesialis gizi klinik. Siang, Dok. Selamat siang. Iya. Nah Dok, dok, kita sebelum bicara-bicara soal jagung dan fakta mitosnya nih dok, ini ada olahan jagung yang paling populer. Apa aja sih olahannya? Coba kita lihat. Wah, itu dia tadi olahan-olahan yang bisa dijadikan makanan nih, dan konsumsinya ada banyak jagung, dan katanya itu baik untuk bisa mengatasi anemia juga tuh dok katanya, karena ada vitamin B12, zinc, asam folat, seperti itu ya dok ya. Tapi ini ngomong-ngomong Dokter Haikal kok asik Dari sendiri tadi ya makan enak loh, Dok. popcorn. Mau, Dok? Dok, ini katanya ya, ini ada yang mengatakan bahwa konsumsi jagung lebih sehat dibandingkan nasi, Dok. Ini fakta atau mitos? Ya, ini adalah fakta. Oh, fakta. Ya. Tapi jagungnya jagung apa, Dok? Ya, Apakah pastinya popcorn? bukan jagung. Jadi gini, kalau kita cerita jagung, Iya. jagung ini banyak sekali dipakai sebagai pengganti nasi sebetulnya. Ada daerah-daerah tertentu di Indonesia yang menggunakan bahan pengganti nasi Iya. menggunakan jagung ya. Jadi jagung ini pertama kali itu ditemukannya bukan di Indonesia loh ya. Ini pertama kali dia ditemukan di Amerika. Kemudian dibawa ke Eropa, ke Asia, termasuk ke Indonesia, lalu tumbuh subur di sini ya. Nah, dalam jagung ini, dalam 100 gram jagung, dia mengandung kira-kira 365 kalori. 100 gram gram jagung itu jagung. seberapa, Dok? Nah, Apakah tiga- satu buah jagung? 100 jagung kalau ini kan ada bonggolnya, Oh, oke. ya. Jadi Iya. yang kita hitung adalah buah Ini ya? jagungnya, Oke. ya. Buah jagungnya kira-kira Ya. kalau 100 gram itu ya segininya ya, Oh, kira-kira segini, Dok, ya. ya. 3/4 dari 3/4-nya ininya ya. Nah, ini mengandung berapa kalori, Kira-kira Dok? 365 kalori. Kalori. Wow, dan Cukup itu belum banyak. diolah ya dok ya? Ini masih belum seperti diolah, ini? jadi masih dalam kondisi mentah. Jadi Oke. hampir 2 porsi dari nasi. Kalori kalorinya. segitu hanya yang sudah memang belum diolah seperti ini atau sudah diolah, Dok? Dalam kondisi mentah. Mentah. Oh. Kalau per 100 gram itu 100 gram mentah. Mentah, ya. Jadi yang diambil 100 gram mentah, dan kandungan karbohidratnya itu Ya. pokoknya konsentrasinya hampir 2 kali nasi. Karena di dalamnya mayoritas adalah karbohidrat. Karbohidrat. Jadi karbohidratnya dalam 100 gram kernel, kita sebutnya kernel itu artinya buah dari si jagung nih loh, pipilan-pipilan ini, jagung ini mengandung kira-kira 360 kalori dengan 80 gram karbohidrat, protein kira-kira 9,5 gram. Artinya Iya. dia juga tinggi protein. Oh, tinggi Ya, protein. kalau kita Iya. tahu kan makanan pokok itu hanya kaya akan Karbohidrat. Nasi putih, Dok, ya. Nasi putih kaya karbo dan juga ada protein Ada 4 protein, gram. 4 gram. Nah, kalau di dia ada sekitar 9,5 Wah, gram. berarti double ya dok ya? Ya, hampir double ya. Oke, nah dok ini ada juga nih dok, mitos atau fakta, katanya jagung ini mengandung serat yang tinggi Ya. dok, fakta atau mitos? Nah, ini adalah fakta. Wah, fakta lagi. Jadi dalam 100 gram jagung Ya. ini ya, yang sudah dikelotokin seperti Ya. ini, dia mengandung kira-kira 4 gram serat. 4 gram Dalam serat. sehari kita membutuhkan kira-kira 25 sampai 30 gram serat. Oke. Ya, jadi kalau kita bisa makan kira-kira 100 gram seperti ini, ya kurang lebih yang ginian separuhnya lah ya, yang kecilnya lah ya, kira-kira dibuang seperempatnya. Nah, itu sudah mendapatkan serat 4 gram. Jadi kalau dia tinggi serat bisa mengatasi sembelit juga, Dok, ya? Pasti ya. Oke, nah ini ada lagi nih dok, ini ketakutan perempuan nih dok. Kenapa? Ini katanya konsumsi jagung ini dapat menyebabkan kegemukan dok, fakta atau mitos? Ya, ini fakta. Oh, fakta. Fakta. Jadi kenapa kan tadi saya kasih tahu Karbonnya kalorinya lebih banyak. hampir 2 kali Nasi. si nasi dalam 100 gram. Tapi apakah karbohidratnya sama, Dok, dengan nasi? Kalau nasi kan karbohidratnya simplek, sederhana kan? No, nasi juga karbohidratnya kompleks, Kompleks. ya, tapi dia mempunyai indeks glikemik yang cukup tinggi, kira-kira 65. Kalau nasi, Ah, kalau jagung, nasi, jagung juga karbohidratnya kompleks karena kandungan seratnya kan lebih tinggi, kira-kira 4 gram. Dan dia mempunyai indeks glikemik yang lebih rendah dibandingkan dengan nasi. Oke, Ya. oh gitu dok ya. Dok, ini juga ada yang mengatakan jagung mengandung gula yang tinggi. Fakta atau mitos, dok? Ya, ini adalah fakta juga. Oh, fakta lagi. Gula dalam arti gini ya, gula itu karbohidrat ya, bukan Iya. artinya gula seperti gula pasir, Iya. gula merah, madu gitu, bukan. Karbohidrat, karbohidratnya kan memang sekitar 80 gram per 100 gram jagung.
Oh. Ya, Oke. jadi kira-kira mendekati hampir 80%. Oke, kalau begitu berarti orang diabetes ini boleh gak tuh dok mengkonsumsi jagung? Kalau boleh atau enggak boleh, Boleh. sebagai pengganti nasi. Tapi Oh, jagungnya berarti- diapain dok? Ya. Makan mentah seperti ini atau diolah dulu? Ya jangan dimakan mentah lah ya, nanti pasti orang-orangnya pada diare Tapi pasti dok diolah. kan jagung yang enak-enak tuh Iya. biasanya dikasih Ya, keju, ya. dikasih apa namanya, pokoknya ada Ya. krim-krimnya, Ya, susu ya. gitu, gimana Tahu tuh enggak dok? kenapa? Karena jagung ini rasanya sepak. Sepak itu apa dok? Artinya sepak itu apa ya? Isinya hanya karbohidrat. Jadi banyakan tepungnya. Jadi rasanya tuh seperti makanin tepung, seperti makan nasi. Tapi Kalau nggak kalau- ada lauknya kan nggak enak. Iya, tapi kalau dimakan mentah masih boleh gak sih dok? Boleh aja selama Boleh, kan? Anda yakin kalau ini bersih ya. Oke. Oke. Iya. Nah, kita akan bahas nih tentang jagung ya. Nah, tapi kita akan kembali sesaat lagi nih tetap di acara Ayo Hidup Sehat. Wah, ternyata Amerika negara yang paling banyak mengkonsumsi jagung karena asalnya emang dari sana, Dok ya. Iya, betul. Dan kita masih ngebahas tentang jagung nih. Dok, ini kan jagung. Katanya kalau dikonsumsi mentah dan kalau kita olah lebih dahulu itu lebih bagus mana, Dok? Pasti yang diolah dengan proses pemanasan itu akan jauh lebih bagus dibanding dimakan mentah. Nah, kenapa, Dok? Karena dengan proses pengolahan, Iya. maka dia akan ikut meningkatkan jumlah dan kapasitas dari antioksidannya. Oh, justru kalau diolah, direbus bisa meningkatkan antioksidannya. Antioksidannya, ya. Nah itu Wah. berapa lama tuh dok diolahnya? Kalau direbus ya sampai dia mateng ya, biasanya kira-kira setengah jaman, begitu dia sudah lembek bisa makan. Atau biasanya orang panaskan dengan cara dibakar itu ya. Cuman hati-hati kalau dibakar itu sering sekali ditambahkan mentega Nah, itu dia. dengan Tapi itu rasa-rasa yang enak luar loh. biasa. Iya. Tapi Iya. pastinya juga Iya. nggak sehat ya. Di depan kita nih banyak berbagai macam jagung, Dok. Ada yang warnanya kuning, ada yang kuning tua. Nah, Iya. ini ada yang mengatakan kalau semakin kuning warnanya, ini semakin Sehat. sehat, Dok. Iya. Ini fakta atau mitos? Fakta. Oh, gitu. Wah. Jadi benar gini, dong. warna kuning ini Iya. adalah warna dari karotenoid. Mm-mm. Jadi jagung ini warnanya bukan kuning muda, kuning tua, bukan. Warnanya jagung itu ada yang warna biru, tadi Iya. lihat nggak? Biru, ungu, merah, bahkan hitam. Betul. Ya, bahkan putih, ada yang Iya. putih Iya. juga. Nah, warna yang kuning muda, kuning tua, dan warna merah itu tinggi akan karotenoid. Antioksidan. Iya. Ya, karotenoid itu adalah warna merah kekuningan yang ada pada tumbuhan ataupun hewan dan berfungsi sebagai antioksidan. Nah, kalau warna yang biru, ungu maupun warna yang hitam atau yang merah-merah tua banget ke arah keungu-unguan itu kaya akan antioksidan namanya antosianin. Antosianin. Dan Oke. semua antioksidan ini Ya. dia akan meningkat kapasitas dan kemampuannya kalau melalui proses termal atau proses pemanasan. Ya. Oke. Nah terakhir nih dok, ini tips-tips untuk konsumsi jagung nih kayak gimana? Karena banyak Iya. yang Ya. kalau misalnya aku juga nih dok suka makan jagung bakar, tapi kan banyak yang sisa tuh dok Ya. karena susah gigitnya dok. Ya. Jadi ada kulit-kulitnya gitu. Itu Betul harus sekali. gimana? Jadi kalau makan jagung, Iya. jagung ini sebenarnya yang punya manfaat banyak nih ini loh. Jagung utuh ini satu biji ini dimakanin semua. Oh. Jadi jangan kebiasaan kalau kita makan itu kan suka Iya. ada makan gini kayak tadi Sheila bilang ya, makan jagung bakar suka ada sisa-sisaan Sisanya. itu. Nah, justru itu kaya akan seratnya. Oh. Jadi kalau bisa langsung dimakanin sampai bersih, Revolusi. itu paling baik ya. Selain ini, Iya. jagung selain serat di luar ini, di bagian dalamnya dia juga kaya akan fitosterol. Fitosterol ini adalah zat yang sangat bagus untuk ikut menurunkan kadar kolesterol. Oh. Ya, oke. jadi jagung ini Iya. punya manfaat yang luar biasa Banyak ya, sebetulnya. Dok, ya. Biasa, ya. Nah, yang berikutnya jangan lupa kalau makan jagung sebaiknya dipilih dengan proses pemanasan, entah Oke. direbus, entah dibikin kayak ikan makanan Manado suka Betul, lihat. Nah, suka, itu Dok. banyak sekali ditambahkan Oke. jagung dan Iya. itu bagus sekali. Wah, Ya. baik Oke, Dok. Terima baik. kasih untuk informasinya. Ya. Wah, sangat manfaat sekali. Iya.